Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa tauladan yang dirahmati Allah, kembali kita berjumpa pada Ramadan kali ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati hidup dan menjalani kehidupan di dunia ini. Masih banyak di luar sana orang yang tidak sempat menempuh atau menikmati Ramadan kali ini. Bisa jadi karena ajalnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi oleh sebab itu mari kita kembali bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang sudah diberikannya kepada kita. Selanjutnya salawat beserta salam buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa tauladan yang dirahmati Allah, pada tausiah kali ini kita mengambil judul manajemen waktu. Kita semua tahu bahwasannya waktu adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Andaikan waktu ini tidak, kesempatan pada waktu itu tidak bisa kita manfaatkan, maka akan merugilah kita. Dan begitu pentingnya waktu itu sampai-sampai Allah bersumpah dalam Al-Quran tentang waktu ini. Dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Hadirin pemirsa tauladan yang dirahmati Allah, manajemen waktu bisa kita artikan bahasanya adalah bagaimana kita memanage atau mengatur atau memanfaatkan waktu yang tersedia buat kita. Karena waktu yang sudah berlalu itu walau hanya sedetik tidak akan pernah bisa kembali. Oleh sebab itu akan menyesallah orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya selagi masih hidup di dunia ini. Hari ini, kehidupan kita hari ini sebenarnya itu juga adalah ditentukan bagaimana kita memanfaatkan waktu pada masa yang lalunya. Artinya masa sekarang, waktu itu menunjukkan masa sekarang dan masa lalu serta masa yang akan datang. Contohnya, kita hari ini bisa seperti ini, itu adalah karena bagaimana kita menggunakan waktu pada masa kecil kita. Andaikan seseorang itu hanya berleha-leha saja di waktu kecilnya tanpa memikirkan waktu yang berlalu itu, maka penyesalanlah yang akan mereka terima. Oleh sebab itu, pemirsa tauladan yang dirahmati Allah, begitu pentingnya waktu yang masih kita punya ini untuk kita jaga atau kita atur. Beberapa para ahli mengatakan bahwasanya ada beberapa manfaat kenapa kita harus mengatur atau memanage waktu yang masih kita miliki ini. Yang pertama, secara sederhananya, ketika seseorang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, maka itu akan bisa membantu menghilangkan stres. Contohnya, dalam sebuah pekerjaan, kita tentunya dituntut oleh deadline waktu. Nah, oleh sebab itu seseorang yang bisa memanage waktunya, dia akan mengatur skala prioritas apa yang harus dikerjakannya terlebih dahulu. Tidak hanya dengan sistem kebut semalam. Sebagai pelajar mungkin
Nah, besok mungkin tugas itu harus diserahkan, tapi hari ini itu belum selesai, maka tingkat stresnya akan tinggi. Nah, belum lagi nanti akan ada mungkin hal-hal yang tidak terduga yang bisa menyebabkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau diberikan oleh dosen, diberikan oleh pimpinan itu bisa-bisa tidak terlaksana tepat waktunya. Oleh sebab itu, ketika seseorang bisa mungkin memanage waktunya, maka stres tadi akan hilang. Artinya pekerjaan itu sudah bisa diselesaikan sebelum deadline-nya. Yang kedua, seseorang yang bisa mengatur waktunya akan bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin. Nah, contohnya, sebagaimana yang sudah disebutkan pada poin yang pertama tadi, orang yang bisa mengatur waktunya itu adalah orang-orang yang biasanya orang-orang yang disiplin. Nah, orang-orang yang disiplin itu dia akan selalu memikirkan segala sesuatu ini harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Dia tidak akan menunda-nunda. Dan orang yang disiplin inilah orang-orang yang berhasil biasanya. Nah, kemudian salah satu juga dari manfaat manajemen waktu itu bisa membuat hidup kita ini lebih enjoy. Nah, seseorang yang bisa mengatur waktunya, dia akan bisa memperhitungkan kapan waktu istirahatnya, kapan waktu bekerjanya, dan kapan waktu hiburnya. Dia akan punya quality time, bisa punya quality time bersama teman-temannya, punya quality time bersama keluarganya, juga bersama dan punya quality time untuk dirinya sendiri. Pemirsa tauladan yang dirahmati Allah, itulah beberapa manfaat dari dan keuntungan bagi orang yang bisa memanage atau mengatur waktunya. Semoga bermanfaat, dan sekiranya ada yang salah dan khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.